Halo semuanya, balik lagi di channel Aku Anime dengan Admin 9 di sini. Video kali ini adalah episode pertama dari konten Anime Versus. Bagi yang belum tahu apa itu Anime Versus adalah suatu konten di mana gua bakalan ngebandingin dua anime yang secara alur cerita itu hampir sama. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebandingin dua anime dari berbagai aspek. Sesuai judulnya, untuk Anime Versus kali ini gue bakal ngebandingin anime High School DxD dengan Shinmai Mao no Testament. Perlu kalian ingat bahwa semua konten dalam video ini hanya dibuat untuk hiburan saja, so have fun with this video. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita bahas aja langsung konten utamanya. Untuk perbandingannya, gue bakal bagi dari berbagai aspek. Yang satu dari sinopsis dan alur cerita. Yang kedua, karakter dan sifat karakter. Yang ketiga, kekuatan atau power main karakter. Yang keempat adalah harem yang dimiliki oleh main karakter. Dan yang kelima itu kesimpulan. Oke, kita masuk ke poin pertama. Untuk sinopsis dan alur cerita anime High School DxD menceritakan seorang siswa kelas 2 SMA bernama Issei Hyodo yang sangat mesum. Suatu hari dia mengadakan janji kencan dengan seorang perempuan yang merupakan pacarnya. Dan itu adalah kencan pertama mereka. Dan ternyata Issei dibunuh oleh pacarnya sendiri. Lalu diketahui bahwa pacarnya itu adalah malaikat jatuh atau biasa disebut fallen angel. Tapi kemudian Issei dihidupkan kembali oleh Rias Gremory, yaitu perempuan paling cantik di sekolahnya yang merupakan seorang iblis tingkat atas. Rias menghidupkan kembali Issei untuk menjadikan Issei sebagai budaknya. Cerita pun dimulai dan Issei mendapat banyak sekali kenalan wanita dan cukup populer di kalangan wanita meski sifatnya mesum. Dengan kepopuleran dan pesonanya, dia dapat membuat haremnya sendiri. Sedangkan sinopsis dan alur cerita untuk anime Shinmai Mao bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo. Ia anak tunggal yang hanya hidup dengan ayahnya yang bernama Jin Tojo. Pada suatu hari, Jin memutuskan untuk menikah lagi. Basara belum siap dengan kedatangan anggota keluarga baru. Pasalnya, ibu tiri sudah memiliki dua anak perempuan bernama Naruse Mio dan Naruse Maria. Mio dan Maria sudah berencana untuk mengambil alih rumah Basara. Namun rencananya itu gagal, dan terbongkarlah Mio dan Maria itu sebenarnya adalah iblis yang sengaja membohongi ayah Basara. Kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya Mio dan Maria merupakan anggota dari klan Demon, sedangkan Basara sendiri adalah mantan anggota klan Hero. Mio dan Maria mencoba untuk menyerang Basara, namun usaha mereka tidak berhasil karena Basara memiliki kekuatan yang lebih besar dari mereka berdua. Ayah Basara kemudian menjelaskan bahwa Mio dan Maria sebenarnya adalah anak dari Raja Iblis sebelumnya yang dikabarkan sudah meninggal. Lalu tugas Basara adalah untuk melindungi kedua anak tirinya itu. Jadi dari sinopsisnya kita bisa tahu bahwa kedua anime ini bergenre action, demon, ecchi, dan harem. Dalam High School DxD terdapat ras manusia, demon, angel, fallen angel, dan ras lainnya. Sedangkan dalam Shinmai Mao terdapat ras demon, dewa, dan hero atau manusia. Kedua anime ini memiliki kesamaan dalam segi konsepnya. Kedua MC yaitu Issei dan Basara juga sama-sama membuat harem mereka sendiri. Kemungkinan yang membedakan adalah fan service dari kedua anime ini. Dalam Shinmai Mao terdapat fan service yang jauh lebih banyak dari High School DxD. Beralih ke poin kedua, kali ini gue bakal ngebandingin karakter serta sifat karakter yang ada dalam kedua anime ini. Yang pertama adalah MC atau karakter utama. Karakter utama dalam High School DxD adalah Issei Hyodo. Issei Hyodo adalah seorang anak SMA yang sifatnya ini sangat mesum dan sangat terobsesi dengan payudara wanita. Cita-cita Issei adalah untuk menjadi harem king, di mana dia ingin membuat semua wanita jatuh hati padanya. Sedangkan Shinmai Mao, karakter utama anime ini adalah Basara Tojo. Sama halnya dengan Issei, Basara juga merupakan anak SMA. Yang membedakan di sini adalah sifatnya. Sifat Basara jauh lebih tenang dan tidak mesum seperti Issei. Yang sebenarnya yang mesum dalam anime Shinmai Mao ini adalah para heroinnya. Karena suatu efek tertentu, Basara dipaksa untuk melakukan hal mesum. Ya, mungkin karena hal itu juga sedikit demi sedikit, sifat Basara mulai berubah menjadi mesum. Basara tidak berkeinginan untuk membuat harem seperti Issei, tapi para wanitanya lah yang menginginkan Basara, hingga Basara secara tidak langsung membuat haremnya sendiri. Selanjutnya kita bahas heroin yang terdapat dalam kedua anime ini. Dalam High School DxD, heroin pertama yang muncul adalah Rias Gremory, yaitu seorang iblis berdarah murni dari klan Gremory yang merupakan iblis kelas atas. Rias memiliki rambut merah dan merupakan salah satu gadis cantik di sekolahnya. Sedangkan dalam Shinmai Mao, heroin pertama yang muncul adalah Mio Naruse. Mio juga adalah seorang iblis kelas atas yang merupakan keturunan dari Raja Iblis sebelumnya.
Sama halnya dengan Rias, Mio juga memiliki rambut berwarna merah dan merupakan salah satu gadis tercantik di sekolahnya. Yang membedakan antara Rias dan Mio adalah sifat mereka. Rias digambarkan memiliki kepribadian tegas dan tenang, sedangkan Mio itu gadis tsundere. Sebenarnya gue di sini gak yakin kalau Rias juga termasuk tsundere, karena sifatnya sulit ditebak. Sedangkan heroin lainnya yang bisa kita bandingkan adalah Asuya Maria dan Akeno Yuki. Mereka juga sebenarnya memiliki kemiripan dari sifat dan peran mereka. Asuya dan Maria adalah karakter support dari kedua seri anime ini. Mereka adalah orang-orang yang membantu main karakter dan selalu terlihat bersama dengan heroin utama yaitu Rias dan Mio. Sedangkan Akeno dan Yuki memiliki kemiripan di mana mereka berdua ini selalu bersaing dengan heroin utama yaitu Rias dan Mio. Ya intinya dari segi perannya mereka memiliki kesamaan. Oke, masuk ke poin berikutnya. Kali ini kita bakal bahas mengenai power atau kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing main karakter di animenya. Issei memiliki kekuatan iblis yang dia miliki setelah berubah menjadi ras iblis. Dikatakan bahwa kekuatan iblisnya bisa diperkuat melalui promosi menjadi bishop atau queen. Issei memiliki kecepatan, kekuatan, dan ketahanan fisik yang kuat. Issei juga memiliki kekuatan Dragonification, yaitu sebuah kekuatan yang mengubahnya menjadi naga. Awalnya Issei hanya bisa mengubah tangannya saja dan sampai muncul sayap aja. Tapi diceritakan dalam High School DxD-X, Issei di masa depan telah bisa berubah menjadi naga sepenuhnya. Ini membuat Issei telah mengalami 3 perubahan ras, dari manusia, lalu humanoid dragon, hingga menjadi iblis atau demon. Issei memiliki perlengkapan seperti Boosted Gear, Ascalon, dan Mjolnir, yang memiliki kekuatan uniknya masing-masing. Sedangkan untuk kekuatan Basara, karena Basara terlahir dari klan pahlawan atau hero, dia memiliki kekuatan yang di atas rata-rata yang dimiliki oleh manusia biasa. Sejak masih kecil, Basara adalah bibit unggul dari klan pahlawan, hingga dirinya diusir dari desanya karena kekuatannya tak terkendali. Basara memiliki kecepatan, kekuatan, dan ketahanan fisik yang kuat. Faktanya, Basara dilahirkan di 3 alam berbeda, yaitu alam manusia, alam dewa, dan alam iblis. Itu dikarenakan Basara memiliki 2 ibu yang berbeda. Awalnya Basara dibuahi di rahim Sapphire, yaitu adik dari Raja Iblis sebelumnya. Tapi karena Sapphire harus segera kembali ke alam iblis, Basara pun ditransferkan dari rahim Sapphire ke rahim Raphaelin, yang merupakan anggota dari 10 dewa. Hal inilah yang membuat Basara lahir di 3 alam berbeda. Selain itu, karena hal ini, Basara menjadi memiliki 4 ras darah yang mengalir di tubuhnya, yaitu darah manusia, iblis, dewa, dan naga. Karena sebelumnya, ayah Basara telah meminum darah Fafnir atau naga. Karena memiliki 4 darah berbeda yang mengalir di tubuhnya, Basara memiliki kekuatan yang unik, yang dapat menghapus dimensi yang disebut Vanishing Shift. Setelah kedatangan Mio dan Maria, Basara menjadi kontrak Master Serpent yang memiliki efek di mana dia akan menjadi lebih kuat setelah mereka melakukan adegan ecchi. Lebih lanjutnya akan gue bahas di pembahasan khusus yang nanti bakal gue buat videonya. Beralih ke poin selanjutnya, kali ini kita bakal bahas harem yang dimiliki oleh Issei dan Basara. Untuk Issei, karena kepopulerannya, dia telah mewujudkan cita-citanya untuk menjadi harem king. Dikatakan dalam situs Wikia, Issei memiliki jumlah harem yang mencapai 44 wanita, tapi tidak disebutkan bahwa data tersebut resmi atau tidak. Karena dalam situs tersebut, penulis artikelnya hanya menghitung seluruh wanita yang mencintai Issei saja. Untuk pembahasan harem dan anak-anaknya, kalian bisa cek video sebelum-sebelumnya yang telah gua bahas. Sedangkan untuk Basara, harem yang dia miliki hanya 8 wanita saja. Itu disebabkan karena Basara memang dari awal tidak berniat untuk membuat harem. Tapi karena adanya paksaan, Basara secara tidak langsung terbawa arus untuk membuat haremnya sendiri. 8 haremnya ini adalah Mio Naruse, Maria Naruse, Yuki no Naka, Kurumi no Naka, Zes, Chisato Hasegawa, Nanao Tachibana, dan Celis Reinhardt. Basara juga telah berhubungan seks dengan mereka semua, dan semua haremnya telah hamil oleh Basara. Basara telah menjalin kontrak Master Serpent dengan semua haremnya, oleh karena itu hubungan mereka menjadi seperti suami istri. Oke, masuk ke poin kelima. Kesimpulannya, kedua anime ini adalah anime harem ecchi terbaik versi Kohaku Anime. Jika kalian mencari anime harem dengan fan service yang lumayan, maka High School DxD lah yang kalian cari. Tapi jika kalian mencari anime harem yang penuh oleh fan service, maka Shinmai Mao lah jawabannya. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena setelah gue survei dan baca kedua light novel anime ini, ternyata fan service yang ada di Shinmai Mao itu lebih buas daripada High School DxD. Separah-parahnya High School DxD paling cuman sampai Issei pegang-pegang opai doang. Tapi di Shinmai Mao fan service-nya udah sampai ke adegan seks. Apalagi di light novel 10-11, itu adegan seksnya sangat kental di situ. Dan di sini gue gak bakal bilang anime ini lebih bagus dari anime ini, karena keduanya memiliki keunikan cerita yang berbeda-beda.
Bagus atau jeleknya sebuah anime itu relatif. Maksudnya tiap orang punya pandangan masing-masing terhadap suatu karya. Ada yang bilang bagus dan ada juga yang bilang jelek. Oke, mungkin segini dulu episode anime versus kali ini. Mungkin ada 1-2 informasi yang gue sebut itu salah, jadi kalian bebas mengkoreksinya di kolom komentar. Nanti gue pin kalau koreksi kalian benar. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gue buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.